Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara like, comment, and subscribe. Halo, selamat datang di Serangga Sahur Channel. Masih bareng saya Ardiansyah, dan kali ini kita akan nge-review Black Adam, movie yang baru aja tayang nih di bulan ini, yaitu film superhero dari DC Comic DCEU, DC Comic Universe ya. Nah, kali ini Black Adam sendiri dibintangi oleh Dwayne Johnson, atau yang bisa kita lebih akrab dengan sebutan The Rock ya. Nah, kali ini Black Adam menceritakan oh ya, sebelum aku masuk ke review kali ini, spoiler dulu buat yang belum nonton, yang pengen menikmati experience untuk nonton Black Adam ini, silahkan tonton langsung ke bioskop. Nah, nanti balik lagi ke sini untuk lihat review dari aku, atau tapi yang tetap penasaran dengan reviewnya dan penasaran bagus apa enggak, biar mungkin nggak sayang duit atau gimana, silahkan tonton sampai akhir. Tapi tetap kalau dari aku menyarankan tonton dulu ke bioskop, baru balik lagi ke channel ini buat nonton reviewnya. Oke, langsung aja untuk Black Adam. Sinopsisnya adalah jadi di sini Black Adam ini adalah salah satu dari champion. Kalau teman-teman udah pernah nonton Shazam di film sebelumnya yang warnanya merah, terus ada teman-teman yang warna-warni kayak Power Ranger itu. Nah, Black Adam itu sebenarnya salah satu dari champion itu gitu, karena dia itu dipilih oleh Dewan Sihir yang ada di Shazam juga ya, Dewan Sihir itu untuk dijadikan champion gitu. Nah, di sini di awal cerita banget diceritakan kelas baliknya, awal mula orang yang terpilih. Jadi diceritakan 2500 sebelum Masehi, itu ada sistem perbudakan. Jadi ada satu raja yang dia ingin menciptakan sebuah mahkota yang dia terbuat dari sebuah mineral langka. Nah, si raja ini memperbudak orang rakyatnya untuk mencari permata itu gitu ya. Kemudian ada seorang yang menemukan permata, tetapi pada akhirnya dia juga dibunuh gitu ya. Intinya nanti ada satu pemberontak, satu anak kecil, kalau nggak salah namanya Harut atau Harat gitu. Nah, dia memberontak dan kemudian dieksekusi mati. Tapi sebelum dieksekusi mati, dia dipanggil oleh Dewan Penyihir di Dewan Penyihir. Dan Dewan Penyihir ini semacam apa ya istilahnya ya, dimensi lain lah gitu. Dan berubah menjadi champion, atau mungkin kita sebutnya Black Adam lah, champion, jadi Black Adam itu. Dan akhirnya walaupun si mahkotanya itu adalah mahkota yang istilahnya mempunyai kekuatan sihir yang dikekuatkan oleh 6 iblis, atau kalau nggak salah itu. Jadi si raja ketika memakainya nanti dia akan bisa mempunyai kekuatan yang nggak bisa terkalahkan. Intinya seperti itu. Tapi akhirnya karena Black Adam muncul sebagai champion, terus berhasil mengalahkan si rajanya, dan kemudian tiba-tiba hilang gitu, nggak ada yang tahu kenapa, dan seluruh kerajaannya itu juga hancur gitu. Nah, balik ke masa sekarang di 2500 setelah Masehi, itu ada sekelompok, aku nggak tahu sih sebenarnya nanti kelompok peneliti atau apa gitu, cuman di sini ada sekelompok orang yang memang mencari mahkota itu untuk disimpan, dipindahkan lagi biar si mahkota ini, karena legendanya itu ternyata ya banyak orang yang tahu gitu terkait legenda si Black Adam, atau di sini masih disebutnya Ted Adam, karena itu secara zaman kuno Black Adam itu slogannya sekarang, jadi kita sebutnya Ted Adam ya. Nah, akhirnya si sekelompok ini menemukan mahkota ini, tapi kemudian ada kelompok jahat yang mengincar si mahkotanya itu. Nah, pada akhirnya si peneliti ini, salah satu karakter perempuannya, dia karena sudah terdesak untuk menyerahkan si mahkotanya, dia secara sengaja membangunkan Black Adam dari sebenarnya apa ya? Mungkin ya di tempat menemukan mahkotanya itu ada relik yang bisa untuk ngebangkitin si Ted Adam itu, atau Black Adam itu. Nah, nanti ceritanya ya udah Black Adamnya bangkit karena dia istilahnya dari orang zaman kuno, jadi dia nggak tahu terkait kondisi sekarang gitu. Dan di sini bisa dibilang dia antara superhero ataupun anti-hero gitu, atau bahkan mungkin villain gitu. Akhirnya itulah kenapa pemerintah dari
Kalau teman-teman nonton Suicide Squad itu kan ada Amanda Waller yang bikin Suicide Squad. Nah, dia menghubungi ada satu kelompok grup superhero namanya Justice Society atau kelompok masyarakat keadilan yang mana tugasnya adalah untuk menangkap Black Adam ini jangan sampai ya dia menjadi sebuah ancaman bagi dunia katakan seperti itu. Nah, Justice Society ini ada 4 orang di kelompok ini yang ada di film Black Adam. Itu ada Dr. Fate, kemudian ada Cyclone, kemudian ada Hawkman dan juga si Adam Smasher. Kalau nggak salah Atom ya Atom itu. Nah, jadi ada 4 superhero ini yang di sini disebut Justice Society yang tujuannya untuk menangkap Black Adam. Tapi kalau sedangkan dari sisi Black Adam, nah ini yang menariknya nanti aku sebutin dalam hal konsep menariknya gitu. Nah, intinya nanti ada bentrok lah antara Justice Society, Black Adam, dan juga ada satu lagi yang kelompok jahat yang mengincar si mahkotanya itu. Itu sinopsis singkat awalnya gitu. Nah, biasa aku akan ngasih mid score dulu untuk film ini. Jadi mid score ini tujuannya buat teman-teman punya kesimpulan sedikit lah apakah mau nonton ataupun enggak dalam hal mid score, walaupun ini juga bukan final score ya, artinya mid score ini bisa berubah gitu. Nah, untuk mid score sendiri dengan banyaknya penampilan dari Justice Society, kemudian pertarungan-pertarungan yang dimunculkan di awal sampai pertengahan film, aku kasih 8/10 untuk film Black Adam ini karena memang di awal sampai pertengahan itu jujur aja cukup menarik gitu untuk melihat aksi-aksi pertarungannya, dan juga ya ceritanya kan belum kebuka semua, jadi belum bisa ku gambarkan secara utuh lah terkait hal itu gitu. Nah, oke, itu untuk mid score-nya. Kita lanjutkan ke terkait pemerannya ataupun aktor-aktornya. Nah, kalau ini aku nggak usah komentar ya, maksudnya ini kan juga film Hollywood gitu, secara aktor-aktor juga pasti sudah punya pengalaman yang hebat gitu. Cuman yang pengen aku sorotin di sini ya terkait si pemerannya utama yaitu Black Adam-nya atau Ted Adam, yaitu The Rock sendiri atau Dwayne Johnson. Nah, aku tuh agak sebenarnya bukan yang suka banget sama aktornya The Rock karena di beberapa film tuh aktingnya menurutku biasa, dan di sini pun menurutku saat The Rock sebagai Black Adam itu diselamatkan dengan dialognya yang sedikit gitu, dialognya sedikit karena kan dia lebih banyak diam, sebenarnya lebih banyak diam, nggak terlalu banyak bicara dengan sikap dinginnya gitu. Dan memang kekuatan utama dari The Rock itu kan memang dari sisi kalau dia berikan ekspresi tatapan mata sinis ataupun tatapan mata tajam ya, itu emang The Rock banget gitu. Dan di sini itu dapat banget, tapi ketika masuk ke dialog, masuk ke jokes itu menurutku kurang dapat sih dari sosok Black Adam-nya sendiri. Bisa secara penjiwaannya aku kurang suka sih pada saat si The Rock ini harus berdialog dan juga berekspresi yang bukan ekspresi yang menatap atau yang tadi ya, yang dibikin sangar atau seperti apa gitu. Cuman secara action dan lain-lainnya ya tetap proporsi badan segala macamnya menurutku ya udahlah, udah cocok lah untuk sebagai Black Adam gitu. Tetapi kalau untuk sebagai actingnya, untuk berkaitan dengan acting dialog dan lain-lainnya, menurutku masih kurang sih, aku kurang serak aja sih untuk The Rock. Memang dari segi acting aku agak kurang suka sama actingnya dari The Rock atau Dwayne Johnson, salah satunya di film Black Adam ini. Tapi kalau untuk yang lainnya yang aku juga kurang suka itu ada karakter namanya Amon. Amon itu adalah anak kecil, anak dari salah satu peneliti ya, yang mana di sini banyak berperan dalam cerita, dan di situ juga secara acting itu kurang meyakinkan gitu sebagai orang yang nanti dah aku ceritain di sisi positif dan negatifnya gitu. Oke. Nah, kalau dari sisi cerita ini sebenarnya generik dalam artian ya biasa kan, ada orang jahat yang menciptakan sebuah biasa antara orang jahat dan orang baik lah, yang menciptakan sebuah artefak yang mana itu bisa memberikan kekuatan, tapi akhirnya artefak itu bisa dikubur, disimpan, dan ketemu kemudian nanti pada akhirnya bisa dibangkitkan lagi ya. Ya segenerik itu, maksudnya ya di sini pun tujuan si villain utama sebenarnya sama, yaitu merebut si artefaknya itu dan membangkitkan kekuatannya yang ingin dicapai
olehnya karena seperti itu, dan ada satu kelompok yang ingin mencegah agar si artefak ini nggak jatuh gitu ya. Jenis itu cuman memang sisi positifnya di sini yaitu kemunculan Justice Society dan sosok Black Adam-nya sendiri yang memberikan kekuatan bahwasanya si Black Adam ini kita benar-benar bingung gitu, dia itu akan dijadikan hero, anti-hero, atau bahkan menjadi villain di film ini. Jadi bentrokannya itu nggak hanya terkait sisi baik dan sisi buruk, bahkan di sini itu bentrokannya antara sisi baik dan sisi netral. Aku bilang mungkin Black Adam netral ya, karena dia ya pada dasarnya bisa dikatakan superhero, tetapi tujuan dia bukan menjadi superhero gitu ya di sini gitu. Nah, itu sih dari sisi cerita. Aku suka di munculnya Justice Society di film ini gitu sebagai penyeimbang filmnya, karena kalau nggak ada Justice Society itu jatuhnya kayak film biasa aja gitu, antara si karakter jahat yang dihalangi oleh karakter baik untuk menggagalkan rencananya kayak gitu. Nah, itu dari sisi cerita. Kemudian dari sisi karakter-karakternya di sini yang dimunculkan itu aku juga suka banget. Balik lagi, aku film ini yang menurutku aku paling suka ya Justice Society-nya gitu. Kalau dari sisi karakter-karakter non-hero-nya yang tadi aku ceritakan, ada Amon itu, jadi ceritanya ada di sebuah kota Kandak ya. Itu aku kurang suka di karakter Amonnya sih, yang anak kecilnya itu sih gitu. Nah, mungkin kalau dari sisi positif negatifnya, yang paling aku suka dari sisi positifnya tentu kita bisa melihat para superhero yang jarang banget muncul di layar lebar gitu, dari Justice Society, dari Dr. Fate, kemudian ada Cyclone, kemudian ada siapa lagi? Hawkman, dan juga si Adam Smasher atau Atom. Nah, ini kan kita nggak pernah lihat sebelumnya, dan menurutku kekuatan-kekuatan sangat menarik banget gitu. Bahkan kostum-kostumnya dari Hawkman aja itu menurutku keren banget gitu. Bahkan jauh lebih keren daripada Falconnya Marvel gitu. Karena kan secara kemampuannya hampir mirip ya, dia punya sayap, bisa terbang segala, dan tapi kalau di sini tuh aku memang nggak terlalu dijelasin sih itu sebenarnya apa gitu, karena kemunculannya tuh kayak sihir, tapi dia kayak mesin, kayak alat gitu. Nah, karena aku nggak ngikutin DC komik, jadi aku nggak terlalu paham tuh kekuatannya sebenarnya apa si Hawkman itu gitu. Kemudian si Dr. Fate ini yang benar-benar ngecuri perhatian, bahkan yang aku kira komedinya itu akan banyak datang dari The Rock atau Dwayne Johnson di Black Adam, ya malah justru komedinya itu lebih dapat dari si karakter Dr. Fate-nya ini. Karena sebagai orang yang sudah berumur panjang gitu, Dr. Fate kan diceritakan dia punya umur panjang ya, karena si topengnya itu gitu. Sikapnya dia yang melihat temannya berantem, terus dia lebih milih duduk ngelihatin temennya berantem, keras kepala gitu tuh, malah justru komedi seperti itu gitu yang di film ini tuh yang bikin penonton tuh ketawa. Sedangkan banyak sekali komedi yang dilontarkan dari Black Adam-nya itu justru malah nggak bikin ketawa gitu. Kemudian dari kekuatan Cyclone juga, ini salah satu yang kekuatan yang sangat menarik gitu, walaupun tak kirain, kan dia awalnya diceritain punya kekuatan dia itu seperti manusia badai lah kayak. Cuman di sini secara koreografi pertarungannya tuh bagus itu dari Cyclone. Kalau dari Adam Smasher sendiri aku masih mengharapkan lebih sebenarnya dari aksi-aksinya, tapi di sini mau dibikin semacam sidekick lawak, tapi kurang dapat sih kalau di sini untuk Adam Smasher-nya gini. Kemudian dari Black Adam-nya secara kekuatan dan lain-lain di sini ya dia diperlihatkan gitu sepowerfulnya Black Adam itu seperti apa gitu secara pertarungan dan lain-lain. Dan ya keren. Ada Hawkman juga, aku suka banget battle-nya. Aku kira aku nggak bakal suka sama karakter ini, tapi di sini karakter ini jadi yang sangat sentral ya, salah satunya di Justice Society ini gitu. Bahkan senjatanya yang hanya sebagai palu gada, tapi di sini dilihatin bahwa itu bukan senjata yang biasa gitu. Kemudian yang aku suka lagi di sini ya pertarungan banyak yang epic, walaupun ya slow motionnya kadang sedikit berlebihan aja sih untuk slow motionnya gitu. Secara garis besar sih aku suka ya. Kalau secara ceritanya tadi aku udah sempet singgung ya, secara cerita aku sukanya karena di sini itu Black Adam itu kan sebagai champion dari kota namanya Kandak ya. Nah, ini kan settingnya di Kandak gitu, yang mana si warganya itu ditindas sama kelompok jahat. Jadi dengan kemunculan Black Adam ini
mereka menganggap ya udah Black Adam ini sebagai pahlawan mereka gitu. Jadi ketika kedatangan Justice Society yang mana ini dari koreksi kalau sama dari luar Kandak gitu, mereka tuh justru mendapat tentangan dari masyarakat karena saat mereka ditindas sebelumnya itu mereka Justice Society atau kelompok ini itu nggak pernah muncul di sini, entah Superman, Wonder Woman dan lain nggak pernah tuh muncul ngebela Kandak, tapi Kandak itu punya champion sendiri gitu. Jadi di sini ada semacam konflik kepentingan gitu karena si Justice Society itu sebenarnya ingin menegakkan keadilan, tapi dari sisi masyarakat kan dan mereka juga merasa bahwa keadilan apa yang mereka bawa gitu dulu aja nggak pernah datang, sekarang ketika ada Black Adam datang dan mereka justru mau menangkap Black Adam yang mana si masyarakat kadang itu menganggap si Black Adam ini ya sebagai pahlawan mereka gitu. Nah jadi ya kita di sini akan dibuat kebingungan akan ngebela siapa gitu karena di sini Black Adam juga akhirnya kan ngebantu si masyarakat kadangnya kan untuk mengusir orang-orang jahatnya kayak gitu. Walaupun nanti endingnya ya tetap akan timing up ya antara Black Adam dan juga Justice Society melawan si penjahat utamanya kayak gitu. Nah masuk ke bagian yang aku nggak suka. Yang aku nggak suka pertama adalah si karakter Amon ya. Karakter Amon yang anak kecilnya ini. Jadi yang aku sebenarnya kalau secara acting dan lain-lain banyak yang bagus ya. Cuman maksudnya pas masuk ke bagian belakang, jadi si Amon akan disetting menjadi orang yang memberikan gambaran Ted Adam lama gitu yang menjadi pemberontak mengibarkan pemberontakan di kotanya, sebenarnya bukan pemberontakan, revolusi lah kayak gitu yang membangkitkan semangat para masyarakatnya gitu. Cuman shoot-shoot yang diambil gitu tuh nggak meyakinkan karena kalau kita mau membangkitkan rasa untuk kita bersimpati ke karakternya itu kan kita harus bisa melihat karakternya itu minimal kesusahan gitu harus dibuat menderita terlebih dahulu, tapi di sini tuh si karakter Amal tuh nggak pernah diperlihatkan dia itu menderita gitu. Jadi ketika dia mengobarkan pemberontakan atau revolusi atau membangkitkan semangat pada orang masyarakat Kandak untuk bantu melawan musuhnya itu tuh jadi kurang dapat gitu. Sedangkan kalau Ted Adam itu kan tadi ya dia memang awalnya budak kan, kita dilihatin tuh gimana kerasnya menjadi budak, kemudian akhirnya dia memberontak dan hampir mau dilakukan eksekusi. Tapi kalau si Amon ini ya ini mungkin dari kesalahannya dari directingnya juga, mungkin dari juga skripnya ya. Cuman di sini emang benar-benar nggak dilihatin dia itu menderita gitu. Bahkan sepanjang film dia tuh lebih ke kayak anak-anak kecil yang happy ngelihat ada superhero aja sih gitu. Jadi kurang dapet lah sisi itunya gitu. Jadi scene-scene emosional yang harusnya didapat di ending yaitu ketika masyarakat yang mau akhirnya terbangun untuk berjuang bersama itu malah justru nggak dapat gitu secara emosional di penontonnya gitu. Kalau wah kita sampai mau ketemu tangan tuh aku pribadi enggak gitu. Dan aku lihat dari penonton bioskop juga nggak tergugah gitu secara emosional penderitaannya karena di film ini juga nggak terlalu diperlihatin si penindasan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok jahatnya ini gitu. Apa dampaknya ke masyarakat tuh nggak dilihatin gitu. Jadi kita bingung gitu ketika mereka bilang ada kelompok jahat, mereka walaupun diceritakan sedikit lah mereka menambang mineral dan lain-lain mengambil sumber, tapi kan nggak diperlihatkan impactnya ke masyarakat itu sebesar apa gitu, kesusahannya itu seperti apa gitu. Kita ya mungkin bisa ditambahkan scene-scene banyaknya jadi banyak pengangguran atau jadi banyak apa gitu ya, itu akhirnya kita nggak cukup bersimpati kepada masyarakatnya gitu untuk ya benar-benar ini kota ini butuh pembebasan, dibebaskan gitu dari si kelompok penjahatnya gitu. Itu yang aku nggak suka gitu. Terus yang yang aku nggak suka selanjutnya ya jokesnya ya, candaannya di film ini tuh banyak yang miss gitu, banyak yang miss. Bahkan sebenarnya kayaknya di setting dari Black Adam itu bakal banyak komedinya gitu, komedi secara actionnya gitu, mungkin bukan secara percakapan, tapi banyak banget yang makan justru yang dapat itu malah justru dari Dr. Fate-nya yang tadi aku sempat sampaikan ya, dari Dr. Fate. Sedangkan dari Black Adam-nya menurutku banyak yang best gitu secara bercandanya karena pas di bioskop juga yang ketawa dikit kadang nanggung gitu ketawanya, ini mau ketawa atau enggak aku aja bingung gitu. Padahal kalau salah satu di film Marvel tuh ya kalau ketawa biasa ketawa bareng-bareng gitu ramen, tapi kalau di sini tuh banyak yang miss kecuali ya tadi ya
untuk beberapa scene ada Dr. Fate itu menurutku lebih dapat tuh. Bahkan Adam Smasher yang seperti harusnya itu di set up sebagai yang lawak di sini pun malah justru nggak dapat porsi komedinya di film ini gitu. Terus yang ketiga ya secara story masih banyak yang minus sih, maksudnya generiknya gini, karena kan ini mahkota sangat berbahaya, mahkota yang sangat berbahaya. Aku nggak tahu siapakah di komiknya juga seperti itu. Maksudku untuk sebuah artefak yang berbahaya, tetapi cara menemukannya itu gampang banget gitu. Bahkan mahkotanya itu nggak yang tersembunyi banget tuh, nggak, cuma ya dia memang ada di kayak suatu gunung yang jalan masuk mungkin nggak semua orang tahu, cuman mahkotanya itu melayang aja gitu di udara. Jadi kayak ini tuh sebenarnya mau disembunyikan atau seperti apa tuh jadi rancu gitu. Mungkin hanya untuk mempermudah dari sisi plot cerita atau seperti apa kayak gitu. Nah, oke, mungkin itu review dari aku. Secara kesimpulannya, film Black Adam ini tetap menjadi sajian yang menarik untuk ditonton dengan adanya timing up dari Justice Society, superhero yang jarang banget kita lihat di perfilman. Bahkan mungkin kita aja nggak tahu ini superhero apa gitu. Walaupun yang di sini secara penceritaan karena ini superhero baru dan dia munculnya di film, bukan film solonya, sehingga kita masih banyak bertanya-tanya gitu terkait sebenarnya kekuatan dari masing-masing karakter ini sebatas apa, sejauh apa. Jadi kita nggak bisa memprediksi nih apakah sebenarnya dia bisa melawan si Black Adam atau melawan penjajah atau enggak, karena kita kan masih asing sama karakternya gitu. Itu mungkin juga salah satu kekurangan dari film ini. Tetapi di luar kekurangannya itu dari awal sampai akhir itu secara penyajiannya nggak bertele-tele, pertarungannya juga cukup intens dan juga cukup bagus ya gitu. Plot twistnya menurutku biasa aja, generik banget gitu. Kalimat yang harusnya dibaca A ternyata itu dibaca secara terbalik, itu menurutku bukan sesuatu yang terlalu wah gitu. Bahkan dengan kalimat yang pertama aja kayaknya kita udah bisa mengerti gitu maksudnya apa kayak gitu. Nah, itu aja gitu penampilan dari The Rock-nya 50-50 lah, secara action dan lain-lainnya sangat meyakinkan, tapi secara acting masih kurang gitu. Mungkin final score dari aku untuk film Black Adam ini aku kasih 7/10 ya, 7/10 untuk Black Adam. Dan ini masih worth it banget buat ditonton dengan durasinya kurang lebih 2 jam 10 menit. Jadi teman-teman yang belum nonton Black Adam silahkan tonton aja gitu. Jadi biar nggak cuman nonton film Marvel aja yang sekarang secara film superhero-nya mulai banyak yang hit and miss ya, banyak yang bagus, kadang banyak juga yang jeleknya keterlaluan gitu dari Marvel. Nah, ini ada dari DC, mungkin dari sini juga nanti akan menurunkan banyak film-film solo lainnya, dan aku berharap sih sebenarnya ada film solonya Dr. Fate ya, karena menarik banget gitu melihat kekuatannya yang mirip-mirip Doctor Strange di DC universe-nya gitu. Oke, itu aja dari aku untuk review film Black Adam. Tetap dukung channel ini, tetap like, comment, dan subscribe di Serangkai Satu Channel. Nantikan untuk review film lainnya dan ataupun konten-konten menarik lainnya. Nah, nanti juga akan ada channel khusus untuk review film biar nanti nggak kebanyakan review film di channel Serangkai Satu ini gitu. Oke, aku Ardiansyah undur diri. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa ketemu lagi di Serangkai Satu Channel. Bye bye.